Rumah besar di ujung kampung itu dipenuhi orang sejak sore. Warga datang bergantian, membawa nampan berisi makanan dan bunga. Udara sore terasa lembab, dan bau dupa bercampur dengan aroma tanah basah yang masuk lewat jendela terbuka. Di ruang tengah, tubuh Pak Hasan terbujur kaku di atas tikar pandan, dibalut kain kafan putih dan sarung batik yang dilipat rapi di bagian dada. Di sisi kanan jasadnya, keluarga duduk berderet, semua berpakaian hitam. Siti, anak perempuan Pak Hasan, duduk paling depan. Matanya sembab, tangannya memegang tasbih kecil milik almarhum yang masih tercium wangi minyak kayu putih. Ia berusaha menunduk dan fokus mengikuti bacaan doa yang dipimpin Pak Imam, tokoh kampung yang paling disegani setelah ayahnya. Suara Pak Imam terdengar berat dan tenang, mengalun dari pengeras suara kecil di pojok ruangan. Namun sejak awal doa dimulai, Siti merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Di sela bacaan Yasin, ia mendengar suara lain, pelan dan putus-putus, seperti seseorang bernapas berat dari arah jasad ayahnya. Ia menegakkan punggung, menoleh ke kanan, tapi semua orang tetap menunduk. Tidak ada yang bereaksi. Mungkin hanya pikiranku, batinnya. Ia mencoba mengabaikan dan kembali mengikuti bacaan doa. Tapi suara itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Seperti hembusan udara panjang, lambat, dan dalam. Ia menatap wajah ayahnya yang tertutup kain putih, mencoba menahan diri untuk tidak bergerak. Telinganya berdenyut, seolah ingin menutup tapi tubuhnya kaku. Suara Pak Imam terus terdengar, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu. Siti berusaha mengikuti dalam hati, tapi napas yang terdengar itu membuat pikirannya kacau. Rasanya udara di ruangan jadi berat, dan tubuhnya mulai berkeringat meski udara malam cukup dingin. Di sisi lain, salah satu pelayat, Bu Nur, menunduk sambil memijat hidungnya. Ia berbisik kecil ke temannya di sebelah. "Kamu cium gak? Kok bau tanah, ya?" Perempuan di sebelahnya menatap heran. "Dari luar, kali." "Lah pintunya ditutup," jawab Bu Nur pelan. Percakapan kecil itu langsung berhenti ketika Pak Imam berhenti membaca sejenak dan menatap ke arah mereka. Suasana ruangan mendadak senyap. Semua orang kembali fokus. Tapi Siti justru semakin gelisah. Bau tanah basah itu kini juga tercium olehnya, samar tapi menusuk. Ia melirik ke arah lampu minyak di sudut ruangan. Api kecilnya bergoyang pelan meski udara terasa tenang. Dari tempat duduknya, Siti bisa melihat bayangan api itu memantul di wajah orang-orang yang sedang berdoa. Tapi tak lama kemudian, nyala itu bergetar lebih kuat, seolah ada yang meniupnya perlahan dari arah lantai. Siti menelan ludah. Pandangannya berpindah ke jasad ayahnya lagi. Suara napas itu datang lebih jelas. Bukan seperti suara orang tidur, tapi seperti seseorang yang menahan panas. Ia berusaha menegakkan kepala, tapi rasanya tengkuknya berat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bacaan tahlil bergema di ruangan. Suara para lelaki di belakangnya terdengar berlapis, tapi di antara suara itu, Siti mendengar satu suara yang berbeda. Suara yang tidak ikut dalam doa, tapi terdengar jelas di telinganya sendiri. Suara berat yang seolah muncul dari bawah tikar. "Siti?" Ia tersentak kecil. Matanya melebar, namun tidak berani menoleh ke siapapun. Tangan kirinya menggenggam tasbih erat-erat. Ia menunduk, berharap doa segera selesai. Beberapa detik kemudian, salah satu pelayat yang duduk di dekat pintu belakang menepuk bahu temannya. "Anginnya aneh, ya?" katanya pelan. Tapi temannya tidak menjawab. Semua seperti sibuk menahan napas masing-masing. Pak Imam melanjutkan doa terakhir. "Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terimalah amal ibadahnya, dan jauhkan dia dari siksa api neraka." Kata neraka baru saja terucap ketika suara dari arah jenazah terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti desahan panjang. Suara itu membuat lilin di meja kecil ikut bergetar. Beberapa orang yang duduk di barisan belakang saling berpandangan. Siti menunduk semakin dalam, tubuhnya gemetar. Ia merasa ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. "Panas!" Suara itu pelan, tapi jelas. Seolah hanya ditujukan untuk telinganya saja. Siti menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas agar tidak berteriak. Wajahnya memucat. Orang-orang di sekitarnya tidak menyadari perubahan itu, karena semua sedang khusyuk menunduk dalam doa. Ketika bacaan doa terakhir selesai,
Pak Imam menutup acara dengan salam pendek. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah. Mari kita akhiri tahlil malam ini. Beberapa pelayat mengangguk dan mulai berdiri perlahan. Suara sandal bergesekan dengan lantai. Ruangan mulai ramai oleh ucapan pelan dan helaan napas lega. Namun Siti masih tetap duduk di tempat. Pandangannya tertuju pada jasad ayahnya. Kain putih itu kini terlihat sedikit mengerut di bagian dada, seperti baru saja bergerak, lalu diam kembali. "Siti, ayo minum dulu," kata ibunya pelan dari pojok ruangan. Siti menoleh cepat. "Iya, Bu." Ia berdiri perlahan, tapi matanya tidak bisa lepas dari jasad ayahnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Saat semua orang beranjak ke dapur, ia masih berdiri di depan tubuh ayahnya. Hanya tinggal ia dan dua orang tetangga yang sedang membereskan bunga di dekat kepala jenazah. "Siti, kamu istirahat aja dulu," kata salah satu dari mereka. "Iya, Bu." Sebentar lagi. Suara mereka terdengar biasa. Tapi di telinga Siti, semua seperti jauh. Ia hanya bisa menatap wajah ayahnya yang tertutup kain putih itu. Ketika ia menunduk, bau tanah basah yang tadi sempat hilang kembali muncul. Kali ini lebih kuat, lebih tajam. Ia menelan ludah, lalu berbisik pelan di dalam hati, mencoba membaca doa. Namun baru beberapa kata keluar, nyala lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba mengecil, lalu mati. Ruangan langsung redup. Salah satu tetangga berkata pelan, "Anginnya dari mana, ya?" "Tadi pintu ditutup, kan?" jawab yang lain sambil menoleh. Siti diam. Ia merasa dadanya sesak. Kegelapan membuat ruangan terasa lebih sempit. Hanya cahaya dari dapur yang menembus sedikit lewat pintu kayu. Dalam remang itu, Siti yakin melihat sesuatu di ujung kain kafan ayahnya. Bagian ujungnya seperti naik sedikit, lalu jatuh kembali. Ia ingin memanggil ibunya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berdiri di sana, tak berani bergerak. Dua tetangga di belakangnya sudah sibuk menyalakan lampu minyak lain. Ketika cahaya kembali muncul, semuanya tampak normal. Tidak ada yang berubah. Tapi tangan Siti masih gemetar. "Sudah, Siti. Kamu ke belakang aja dulu," ujar salah satu tetangga lagi. "Iya, Bu," jawabnya lirih. Ia melangkah pelan meninggalkan ruangan. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah jasad ayahnya. Dalam cahaya kuning yang lemah, ia melihat wajah ayahnya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Ia tidak tahu apakah itu karena bayangan lampu, atau sesuatu yang lain. Siti keluar ke dapur, duduk di kursi kayu, mencoba menenangkan diri. Di sana ibunya sedang menyiapkan teh untuk para pelayat. "Kamu pucat sekali," kata ibunya. "Iya, Bu. Cuma capek," jawab Siti singkat. Ibunya mengusap bahunya lembut. "Sudah, nanti malam istirahat aja. Jangan banyak pikiran." "Iya, Bu." Siti mengangguk, tapi dalam pikirannya, suara itu masih bergema. Pelan, serak, dan jelas menyebut satu kata yang sama. "Panas." Setelah semua orang pulang, hanya keluarga yang tersisa di rumah. Lampu minyak dibiarkan menyala sampai subuh. Tidak ada yang berani mematikan. Siti tidur di ruang tengah bersama ibunya, tepat di belakang tirai yang memisahkan ruangan dari jasad ayahnya. Ia memejamkan mata, tapi tetap terjaga. Di balik tirai, ia mendengar suara kain bergesekan pelan, seperti tertiup angin yang datang entah dari mana. Ia menarik selimut hingga menutupi kepala. Napasnya berat, pikirannya penuh, dan jantungnya berdetak terlalu keras untuk bisa tidur. Malam pertama itu terasa begitu panjang. Dan di antara suara jangkrik yang samar di luar rumah, ia mendengar satu napas pelan yang berulang dari arah depan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat tubuhnya gemetar. Siti memejamkan mata lebih kuat, berharap suara itu hilang. Tapi suara itu justru terasa semakin dekat, menembus selimut, membuat kulit tengkuknya dingin. Ia tidak tahu lagi apakah itu nyata atau hanya pikirannya sendiri. Yang ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Udara terlalu berat, dan rumah terasa lebih sempit dari sebelumnya. Siti masih terpejam dengan tubuh gemetar. Suara napas dari balik tirai terus mengganggu pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas perlahan agar tidak terdengar. Di balik selimut,
Matanya terasa panas dan kepalanya berat. Ia hanya ingin malam segera berakhir. Tapi suara itu tidak hilang, justru semakin jelas, pelan, teratur, seperti seseorang yang tertidur di dekatnya. Saat ayam pertama kali berkokok dari kejauhan, suara itu akhirnya berhenti. Udara pagi terasa lembab dan dingin, membuat Siti membuka matanya dengan berat. Ketika tirai dibuka, cahaya matahari masuk ke ruang tengah. Kain kafan ayahnya tampak tenang, sama seperti semalam. Ibunya sudah duduk di pojok, menyiapkan air panas untuk membuat teh bagi para tamu yang masih berdatangan. Siti menatap jasad itu lama, memastikan tidak ada perubahan. Tapi perasaan tidak enak di dadanya belum juga hilang. "Siti, bantu ibu di dapur," panggil ibunya pelan. "Iya, Bu," jawabnya pendek. Sambil menyiapkan gelas, Siti akhirnya memberanikan diri bicara. "Bu, tadi malam aku dengar suara dari arah Bapak." Ibunya menatapnya sekilas. "Suara apa?" "Kayak orang napas, Bu. Tapi, waktu semua udah tidur." "SST. Jangan ngomong sembarangan di rumah orang meninggal," tegur ibunya cepat. Siti menunduk. "Tapi aku yakin itu bukan mimpi." "Kamu capek, Nak? Jangan pikir yang aneh-aneh. Ini rumah duka, jangan sampai ucapanmu bikin orang salah paham." Siti tidak membantah lagi. Ia tahu ibunya sedang berusaha kuat di depan orang banyak. Tapi yang ia dengar semalam terlalu nyata. Ia tidak tahu harus menceritakan pada siapa lagi. Menjelang sore, rumah kembali ramai oleh warga yang datang untuk membaca doa. Hujan rintik turun dari langit, membuat halaman becek dan udara makin dingin. Siti duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, di sisi kanan jasad ayahnya. Ia memperhatikan dengan saksama, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun setelah beberapa menit, matanya tertuju pada bagian dada kain kafan. Ada gerakan halus di sana, kecil tapi berulang. Seperti ada udara yang keluar dari bawah kain. Siti membeku. Ia menatap tanpa berkedip. Gerakan itu muncul 3 kali, lalu berhenti. Ia menelan ludah dan menoleh ke belakang, tapi semua orang fokus membaca doa. Suara hujan di luar membuat mereka tidak menyadari apapun. Mungkin tikus, batinnya mencoba menenangkan diri. Namun tak lama kemudian, kain itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya, mendorong pelan lalu diam. Siti menutup mulutnya dengan tangan, takut suaranya keluar. Ia menatap wajah ayahnya yang tertutup kain putih dengan mata basah. "Bapak?" bisiknya nyaris tak terdengar. Tepat di saat itu, pintu belakang rumah bergetar pelan. Sekilas, semua orang berpaling ke arah suara itu, tapi kemudian kembali menunduk membaca doa. Pintu kayu itu berguncang sekali lagi, kali ini lebih keras. 2 tetangga yang duduk di dekatnya saling pandang. "Kamu dengar?" tanya salah satunya. "Iya, kayak diketuk," jawab yang lain pelan. Mereka berdiri perlahan, menghampiri pintu dengan hati-hati. Siti memperhatikan mereka dari jauh. Lampu di langit-langit berayun sedikit, dan udara dalam ruangan berubah dingin seketika. Salah satu dari tetangga itu menempelkan telinganya ke pintu. "Gak ada siapa-siapa," katanya sambil menoleh. Tapi baru saja ia bicara, pintu itu kembali bergetar 3 kali berturut-turut, membuat semua orang terdiam. "Buka aja," bisik yang satunya lagi. Ia menarik pelan gagang pintu, dan angin dingin langsung menyelinap masuk, meniupkan aroma basah dari luar. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya halaman kosong dan pohon pisang yang meneteskan air hujan. Mereka menutup pintu kembali dan duduk dengan wajah pucat. "Mungkin angin," katanya berusaha tenang. Tapi dari nada suaranya, jelas keduanya tidak yakin dengan alasan itu. Doa kembali dilanjutkan. Hujan makin deras, suara tetesannya memukul atap rumah. Siti menggenggam ujung sarungnya erat-erat. Ia merasa seluruh ruangan seperti menyusut. Bau dupa semakin pekat, bercampur dengan aroma tanah dari luar. Matanya sesekali menatap kain kafan ayahnya yang kini tampak diam. La ilaha illallah, suara Pak Imam terdengar lebih pelan dari biasanya. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah berkedip 2 kali, lalu padam sepenuhnya. Semua orang terdiam. Hanya suara hujan dan desiran angin yang terdengar. Beberapa orang berbisik,
Tapi Pak Imam tetap melanjutkan doa dengan suara tenang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalam gelap, Siti merasa udara di sekitar tubuhnya berubah berat. Angin yang masuk dari celah pintu terasa dingin menusuk kulit. Ia memejamkan mata, tapi dari arah depan terdengar suara aneh. Suara gesekan kain, pelan tapi berirama. Lalu, dari arah jasad, terdengar suara berat, panjang, dan dalam seperti orang berusaha bicara dari dalam air. Siti? Suara itu jelas. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia menahan napas, memejamkan mata sekuat mungkin. Tangannya gemetar di pangkuan. Semua orang di sekitarnya masih menunduk dalam doa, seolah tidak mendengar apapun. Suara itu terdengar lagi. Siti? Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Seolah datang dari bawah kain kafan itu sendiri. Tubuh Siti kaku. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertancap di lantai. Suara bacaan doa terus mengalun, tapi kata-kata itu tenggelam di kepalanya sendiri. Yang tersisa hanya suara berat itu, berulang-ulang memanggil namanya dengan nada memohon. Siti panas. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia memejamkan mata lebih kuat, menutup telinga dengan kedua tangannya. Dalam gelap, ia berdoa dalam hati agar doa segera selesai, agar malam cepat berlalu. Hujan di luar makin deras, disertai petir yang sesekali menyambar, memantulkan cahaya di dinding. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Ruangan tampak kacau. Beberapa orang terkejut dan saling menatap. Pak Imam menatap ke arah Siti yang duduk gemetar. "Kamu nggak apa-apa, nak?" tanyanya. Siti menggeleng pelan. "Enggak, Pak." Suaranya serak. Semua orang kembali diam. Saat perhatian mereka teralih, mata Siti menatap kain kafan ayahnya lagi. Ujung kain di bagian dada terlihat sedikit bergeser. Ia tahu posisi itu berbeda dari sebelumnya karena lipatannya tidak lagi rapi. Tapi tak ada yang lain menyadari. Angin tadi kencang sekali, kata salah satu warga mencoba menenangkan suasana. "Iya, mungkin itu yang bikin kainnya gerak," sahut yang lain cepat. Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap tanpa kedip, matanya kosong. Lampu di langit-langit kembali stabil, tapi bayangan di bawah kain tampak sedikit menonjol. Ia tidak tahu apakah itu karena bayangan cahaya atau sesuatu yang lain. Setelah doa selesai, satu persatu orang mulai pulang. Hujan di luar masih turun deras, membuat halaman becek dan licin. Siti tetap duduk di tempat, sementara ibunya sibuk membereskan gelas. "Siti, bantu ibu beresin dulu," kata ibunya dari dapur. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Sebelum berdiri, ia menatap lagi jasad ayahnya. Kain putih itu kini diam, tapi Siti yakin ada sesuatu di bawahnya. Ia berjalan perlahan menuju dapur dengan kepala menunduk, berusaha menenangkan diri. Tapi setiap langkah terasa berat. Di dapur, suara air hujan terdengar jelas memukul genting. Ibunya menuang teh ke gelas, lalu berkata tanpa menoleh, "Jangan duduk dekat jasad lagi malam ini, Siti. Kamu kelihatan lelah." Siti mengangguk, meski tahu ibunya tidak melihat. "Iya, Bu. Orang meninggal itu sudah tenang. Jangan dibikin gelisah dengan pikiran yang aneh-aneh," lanjut ibunya. Siti ingin bercerita, tapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap lantai yang basah oleh cipratan air. Tangannya gemetar saat memegang gelas teh panas. "Ibu? HM? Kalau Bapak belum tenang gimana?" Ibunya diam sebentar, lalu menoleh. "Ngomong apa kamu ini? Istighfar, Siti?" Siti menunduk. "Iya, Bu." Suara petir menggelegar dari luar, membuat jendela dapur bergetar. Lampu redup sesaat lalu menyala kembali. Ibunya melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apa-apa lagi. Siti menatap ke arah ruang tengah dari celah pintu. Dari sana, terlihat kain kafan ayahnya masih terbaring tenang, tapi bayangan lampu membuat bagian dadanya tampak menonjol halus, seperti sedang bernapas pelan. Siti memalingkan wajah, menutup matanya rapat-rapat. Tapi perasaan itu tidak mau pergi. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, rasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak boleh dilihat.
malam turun perlahan. Suara doa masih terdengar dari rumah tetangga yang ikut mendoakan, tapi di telinga Siti, yang tersisa hanya gema dari suara berat itu, berulang dan menekan. Ia tahu suaranya berasal dari arah yang sama seperti sebelumnya. Dari tempat yang seharusnya tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Siti masih duduk di dapur, matanya tertutup rapat. Suara hujan dari luar mulai reda, tapi pikirannya belum tenang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan kain kafan di ruang tengah muncul lagi. Dada terasa sesak, seolah udara di rumah itu semakin sedikit. Ia mendengar ibunya berjalan bolak-balik, merapikan piring dan gelas yang basah oleh embun malam. "Siti, bantu ibu tutup jendela belakang, hujannya udah miring," kata ibunya dari depan. Siti membuka mata perlahan, berdiri dengan kaki gemetar. Ia berjalan melewati ruang tengah yang setengah gelap. Lampu minyak di dekat jasad ayahnya masih menyala redup, nyalanya bergetar pelan. Dari celah tirai, ia melihat kain putih itu tetap diam. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu menutup jendela perlahan. Saat daun jendela menutup rapat, terdengar suara klik kecil yang mengganggu pikirannya. Pagi datang tanpa sinar terang. Kabut masih menggantung di luar rumah. Orang-orang yang datang melayat tidak sebanyak sebelumnya. Beberapa hanya menunduk, membaca doa singkat, lalu pamit cepat. Siti duduk di tangga depan, memperhatikan jalan desa yang sepi. Ia mendengar dua ibu-ibu berbisik di depan rumah. Katanya semalam ada suara langkah di atap rumah ini. Iya, dari arah belakang. Padahal nggak ada yang berani naik. Mungkin burung, Bu. Burung gak seberat itu suaranya. Siti menelan ludah. Ia tidak ikut bicara, tapi tubuhnya merinding mendengar percakapan itu. Ia tahu mereka tidak berbohong, karena semalam, di antara hujan, ia sempat mendengar suara langkah berat di atas genting, pelan tapi pasti, seperti seseorang sedang berjalan memutari rumah. Siang itu rumah kembali tenang. Tapi menjelang sore, awan gelap datang lagi dari arah barat. Udara berubah lembab dan dingin. Ibunya memutuskan menyalakan lampu lebih awal. Siti membantu menyiapkan tikar dan bantal kecil untuk tamu yang akan datang malam nanti. Kali ini tahlilan terasa lebih sepi. Hanya sekitar 10 orang datang. Mereka duduk membentuk lingkaran kecil di ruang tengah, sementara jasad ayahnya masih terbujur di tempat yang sama. Suasana hening. Hanya suara Pak Imam yang memimpin doa dengan tenang. Allahumma gfir lahu warhamhu. Siti duduk di sudut, berusaha fokus mengikuti bacaan. Tapi dari awal, hatinya sudah tidak tenang. Lampu di langit-langit bergoyang pelan karena angin. Bayangan di dinding bergerak lembut, menambah rasa aneh di dadanya. Di tengah doa, seorang ibu di belakangnya mendadak menangis keras. Astagfirullah. Semua orang menoleh. Ibu itu menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh deras. Saya merasa ada yang nyentuh pundak saya, katanya dengan suara bergetar. Siapa? Tanya salah satu warga. Gak tahu, saya kira anak saya di belakang. Tapi pas saya noleh, gak ada siapa-siapa. Ruangan langsung sunyi. Suara doa berhenti seketika. Pak Imam menatap ibu itu dengan wajah serius. Tenang, Bu. Jangan takut, mungkin cuma hembusan angin. Tapi rasanya hangat, Pak kayak tangan, ucapnya sambil terisak. Siti menunduk, tubuhnya merinding. Ia bisa merasakan udara berubah lebih dingin. Semua orang mencoba kembali duduk dan melanjutkan doa. Namun sejak itu, suasana tidak sama lagi. Bacaan tahlil terasa berat, seperti keluar dari tenggorokan yang menahan napas. Beberapa menit kemudian, Siti menatap ke arah jasad ayahnya. Pandangannya langsung berhenti di bagian kepala kain kafan. Lipatannya tampak berbeda dari tadi pagi, agak longgar dan miring. Ia menajamkan mata. Benar, bagian itu seperti bergeser. Ia menatap terus, mencoba memastikan, tapi lipatan kain itu benar-benar melebar sedikit. Tangannya menggenggam ujung sarung erat-erat. Wajahnya pucat. Ia ingin memberitahu ibunya, tapi lidahnya keluh. Pak Imam masih memimpin doa, tidak ada yang memperhatikan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Kata-kata itu baru saja diucapkan ketika pintu belakang rumah tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara keras.
Angin panas menerpa ruangan, meniup tirai, menumbangkan gelas di meja. Semua orang serentak menoleh. Lilin-lilin di dekat jasad padam bersamaan. Ruangan langsung gelap total. "Tutup pintunya," teriak seseorang dari belakang. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, udara di dalam rumah berubah berat. Angin berhenti seketika, digantikan keheningan yang aneh. Siti tidak bisa melihat apapun selain siluet orang-orang yang membeku di tempat. Suara napas mereka terdengar berat, seperti diserap oleh udara. Dari arah pintu belakang, muncul suara langkah perlahan. Tidak cepat, tapi jelas. Setiap langkah disertai bunyi kain bergesekan dengan lantai. Siti menahan napas, tubuhnya kaku. Beberapa orang mulai membaca doa spontan dengan suara pelan, tapi suara langkah itu tidak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, suara Pak Imam terdengar lirih di tengah kegelapan. Lalu semua berhenti ketika sesuatu muncul di ambang pintu. Sosok tinggi, tubuhnya dibungkus kain putih dari kepala hingga kaki, berdiri dia menghadap ke arah jasad di tengah ruangan. Tidak ada suara selain detak jantung di dada Siti yang terasa keras. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya seperti menekan udara di sekitarnya. Siti memejamkan mata. Ia ingin berdoa, tapi bibirnya kaku. Seolah semua kekuatan hilang dari tubuhnya. Di sebelahnya, seseorang berbisik gemetar. Itu pocong?" Tidak ada yang menjawab. Semua orang membeku. Sosok itu berdiri diam beberapa detik yang terasa sangat lama, lalu terdengar suara napas berat keluar dari arah kain kafannya. Panjang, dalam, dan serak. Huh! Angin dingin menyusul setelahnya, membuat tirai di jendela bergetar pelan. Siti menunduk, air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak tahu harus apa. Suara napas itu muncul lagi, lebih dekat, lalu berhenti tiba-tiba. Beberapa detik kemudian, lilin di dekat dinding menyala kembali dengan sendirinya. Cahaya kecil itu memperlihatkan ruangan dalam kondisi berantakan. Gelas pecah di lantai, tirai terangkat, dan daun pintu belakang terbuka lebar. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Pak Imam berdiri dengan wajah pucat. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Ia menatap ke arah jasad Pak Hasan yang masih terbujur diam. Kain kafannya kini tampak lebih longgar di bagian kepala dan dada, seolah baru disentuh seseorang. Siti perlahan menatap ke arah yang sama. Jantungnya masih berdebar keras. Ia tidak berani bicara. Bau tanah basah menyebar di seluruh ruangan, begitu pekat sampai menusuk hidung. Semua orang diam. Tidak ada yang berani berkata apapun. "Udah, kita lanjutkan doa sebentar lagi," kata Pak Imam dengan suara gemetar. "Pak, mungkin sebaiknya kita tutup dulu pintunya," sahut seorang lelaki. Dua orang langsung menutup pintu belakang, tapi tangan mereka bergetar. Begitu pintu tertutup, ruangan kembali hening. Hanya suara hujan rintik yang masih terdengar dari luar. Tahlilan dilanjutkan dalam suasana dingin dan tegang. Tidak ada lagi suara tangis, tidak ada yang berani bicara. Semua hanya ingin doa itu cepat selesai. Setelah doa terakhir dibacakan, satu persatu orang segera pamit. Tidak ada yang mau tinggal lebih lama. Siti duduk diam di tempat. Tangannya gemetar saat merapikan lipatan sarungnya. Ibunya menatapnya dari seberang ruangan. "Kamu nggak apa-apa, Siti?" "Enggak, Bu." "Kamu pucat." "Iya, cuma capek." Ibunya mendekat, menggenggam tangannya. "Udah, istirahat aja. Jangan duduk di sini terus." Siti mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap ke arah jasad ayahnya. Di bawah cahaya lilin yang redup, kain kafan itu terlihat sedikit bergelombang di bagian dada. Ia tidak tahu apakah itu hanya bayangan api, tapi matanya tidak bisa berpaling. Pak Imam berpamitan dengan keluarga, lalu menatap sekali lagi ke arah jasad. "Besok pagi saya kesini lagi," katanya. "Iya, Pak," jawab Ibu Siti pelan. Setelah semua orang pulang, rumah menjadi sepi. Angin malam masuk lewat celah pintu, membawa sisa bau tanah basah yang belum hilang. Siti duduk memeluk lutut di pojok ruangan, matanya tidak lepas dari jasad ayahnya. Lilin di dekat kepala jasad bergetar, lalu mati perlahan. Kegelapan kembali menelan ruangan. Siti menahan napas, tapi kali ini tidak ada suara apapun. Tidak ada langkah, tidak ada bisikan.
Hanya kesunyian yang menekan dari segala arah. Ia tidak tahu apakah harus lega atau takut. Tapi untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rumah itu sudah berubah. Udara di dalamnya tidak sama lagi. Terlalu sunyi, terlalu dingin, dan terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan doa. Kegelapan menelan ruang tengah, hanya tersisa bau dupa dan hawa lembab yang menggantung di udara. Siti masih duduk di pojok ruangan, tubuhnya kaku. Ia menatap ke arah gelap tempat jasad ayahnya terbujur, tapi tak melihat apapun. Udara seolah berhenti bergerak. Ia menahan napas, mencoba mendengar sesuatu, tapi yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. Ia tidak tahu berapa lama duduk di sana sampai akhirnya rasa kantuk menyerang. Pagi datang tanpa terasa. Saat matahari mulai menembus jendela, suara ribut dari ruang tengah membuatnya terbangun. Ibunya memanggil dengan nada cemas. "Siti, kesini sebentar." Siti berdiri cepat. Saat masuk ruang tengah, ia melihat ibunya berdiri di samping jasad Pak Hasan dengan wajah pucat. Dua tetangga yang ikut membantu menjaga malam sebelumnya juga ada di sana, saling pandang dengan bingung. Kain kafan di dada jasad terlihat terbuka sebagian, padahal semalam diikat rapat. "Siapa yang buka ini?" Suara ibunya gemetar. Salah satu tetangga menggeleng cepat. "Saya enggak, Bu. Semalam saya di dapur." Yang lain menambahkan, "Saya juga enggak. Pas terakhir saya lihat, masih rapi." Ibunya menatap mereka satu persatu, kemudian berbalik ke arah Siti. "Kamu?" Siti menelan ludah. "Enggak, Bu. Saya enggak berani dekat." Ruangan hening. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan yang memecah keheningan pagi. Ibunya memegang ujung kain itu dengan tangan bergetar. "Siapapun yang buka, ini nggak pantas. Ini mayat orang." "Mungkin kainnya lepas sendiri, Bu," kata salah satu tetangga mencoba menenangkan. Namun ibunya menggeleng keras. Kain kafan itu diikat penghulu, kuat sekali. "Nggak mungkin lepas sendiri." Beberapa warga berdatangan setelah mendengar kabar. Di antara mereka, datang juga Pak Imam bersama penghulu kampung. Mereka memeriksa jasad dengan hati-hati. Penghulu itu membuka sedikit lipatan kain untuk memastikan, lalu menggeleng perlahan. "Nggak ada bekas tangan. Ini bukan dibuka manusia." "Maksudnya, Pak?" tanya salah satu warga. "Kainnya longgar sendiri, tapi tidak robek. Ujung simpulnya masih utuh." Semua terdiam. Suasana pagi itu berubah dingin, meski matahari sudah tinggi. Siti berdiri di belakang ibunya, menatap kain putih itu dengan dada berat. Ia tahu sesuatu memang tidak wajar sejak malam pertama, tapi lidahnya terlalu berat untuk bicara. Menjelang siang, warga kembali ke rumah masing-masing. Penghulu hanya berpesan agar tahlilan malam terakhir tetap dilakukan, sebagai penutup doa untuk almarhum. Ibunya mengangguk, tapi wajahnya masih tegang. Sejak orang-orang pergi, rumah itu terasa asing. Udara di dalamnya lebih dingin, meski semua jendela dibuka. Sore hari, Siti membantu menyiapkan air minum dan lilin. Kali ini, hanya sedikit warga yang datang. Banyak yang beralasan sakit atau ada urusan. Siti tahu, mereka takut. Desas-desus tentang kejadian malam sebelumnya sudah tersebar ke seluruh kampung. Saat matahari tenggelam, ruang tengah diterangi 3 lilin kecil dan lampu minyak. Jasad ayahnya masih di tempat yang sama, tapi kain kafannya kini diikat ulang oleh penghulu. Ibunya duduk di dekat kepala jasad, wajahnya tampak lelah dan pasrah. Malam pun datang. Suasana tahlilan terakhir terasa berbeda. Tidak ada suara anak-anak di luar, tidak ada percakapan kecil. Semua pelayat membaca doa dengan cepat, tanpa banyak menoleh. Pak Imam memimpin doa seperti biasa. "Allahumma firlahu, warhamhu." Siti menunduk dalam. Matanya berat, tapi pikirannya berputar. Ia mendengar suara desis angin dari luar jendela, diikuti bunyi dedaunan bergesekan. Lilin di depannya bergoyang pelan, lalu padam tiba-tiba. Tidak ada angin kencang, tapi nyalanya hilang begitu saja. "Lilinnya mati, Pak," bisik salah satu warga. Pak Imam berhenti membaca sebentar. "Biarkan saja, lanjutkan." Suara doa kembali mengalun, tapi dari arah jendela terdengar suara langkah perlahan. Duk duk duk, seperti seseorang berjalan di tanah basah.
Siti menegakkan punggung, matanya mencari sumber suara. Semua orang masih menunduk, tidak ada yang menyadari. Langkah itu berhenti tepat di luar jendela. Lalu terdengar suara gesekan halus, seperti kain menempel di dinding. Lilin kedua di dekat kepala jasad bergetar, cahayanya melemah. Siti menggenggam tangannya erat-erat di pangkuan. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke arah ibunya, tapi ibunya tetap menunduk, matanya tertutup rapat dalam doa. La ilaha illallah, suara Pak Imam terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Suara langkah itu muncul lagi. Kali ini dari dalam rumah. Pelan, lambat, dan pasti. Duk-duk, ruangan terasa lebih dingin. Siti menelan ludah. Ia tidak berani menoleh, tapi rasa takut memaksanya untuk melihat. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan panjang di lantai. Bayangan itu tidak datang dari lilin atau orang manapun. Bentuknya tegak, tinggi, dan samar. Bayangan itu berhenti tepat di belakang barisan orang yang sedang berdoa. Siti memandangi tanpa berkedip. Kakinya terasa lemas, tapi matanya tak bisa berpaling. Ya Allah, gumamnya nyaris tanpa suara. Bayangan itu berdiri diam. Tidak bergerak sedikit pun. Tapi dari arahnya, Siti mendengar suara napas panjang dan berat, sama seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Napas yang dalam dan serak, seperti keluar dari dada yang tertahan lama. Siti? Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya kering. Ia menatap ke depan, pura-pura tidak mendengar. Doa masih berlanjut, tapi lidahnya keluh. Beberapa detik kemudian, suara angin bertiup pelan dari arah pintu belakang. Lilin yang padam tadi menyala lagi dengan sendirinya, diikuti nyala lilin lain yang sempat redup. Ruangan kembali terang, dan bayangan di lantai itu menghilang perlahan seperti kabut. Siti memejamkan mata kuat-kuat. Nafasnya tersengal, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ketika doa selesai, semua orang cepat berdiri. Tidak ada yang saling bicara, tidak ada yang menoleh ke arah jasad. Satu persatu pamit dengan wajah pucat. Pak Imam menatap Siti dan ibunya sebentar sebelum keluar. Tahlil sudah selesai. Biarkan rumah ini tenang malam ini, katanya pendek. Ibunya mengangguk pelan, suaranya hampir tidak keluar. Setelah semua pergi, rumah kembali sepi. Hanya ada Siti, ibunya, dan jasad ayahnya yang kini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Lilin-lilin tetap menyala di tempatnya, tapi cahayanya tampak lebih lemah. Siti, bantu ibu matikan sebagian lilin, nanti habis minyaknya, kata ibunya pelan. Iya, Bu. Siti berdiri, berjalan pelan ke arah meja. Namun saat melewati sisi jasad, langkahnya terhenti. Bau tanah basah menyeruak lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menoleh pelan. Ujung kain kafan di dada ayahnya tampak sedikit bergetar, sangat halus, hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap lama, menahan napas. Ibunya sudah di dapur, tidak menyadari apapun. Siti berusaha menenangkan diri. Itu cuma angin, katanya dalam hati. Tapi angin malam tidak berhembus sama sekali. Udara di dalam rumah begitu diam, terlalu diam. Ia menyalakan kembali satu lilin yang sempat padam. Cahaya kecil itu menari pelan di dinding, memantulkan bayangan panjang tubuh ayahnya yang terbungkus kain putih. Pandangannya berat, tapi ia tidak bisa berhenti melihat. Beberapa saat kemudian, ibunya kembali ke ruang tengah. Sudah, Siti. Mari tidur. Besok pagi semua selesai. Siti menatap ibunya. Iya, Bu. Mereka meninggalkan ruang tengah dalam keadaan tenang, dengan lilin-lilin kecil yang masih menyala di sekitar jasad. Pagi harinya, warga yang datang untuk membantu beres-beres menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam lama. Di lantai dekat pintu belakang, terlihat bekas lumpur basah. Jejak itu menyerupai telapak kaki, satu arah, menuju keluar rumah. Tidak ada siapapun yang mengaku datang dini hari. Sejak hari itu, rumah Pak Hasan tidak pernah lagi digunakan untuk tahlilan. Keluarga memutuskan mengunci ruang tengah dan memindahkan tikar ke ruang depan. Tapi setiap malam Jumat, selalu ada satu lilin yang padam sendiri di tempat yang sama, di dekat kepala jasad yang dulu terbujur tenang di tengah ruangan itu. Dan setiap kali lilin itu padam,
Bau tanah basah akan muncul sebentar, lalu hilang seolah tak pernah ada.